Is it on? Hey Rob, Marlena. Halo teman monster dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mo Pipis akan merangkum sebuah film berjudul Cloverfield tahun 2008. Film ini menceritakan tentang suasana mencekam yang dialami oleh sekelompok anak muda ketika kota tempat tinggal mereka diserang monster. Tanpa banyak busa, hayu kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal film, kita diperlihatkan informasi tentang laporan di mana sebuah kamera digital ditemukan di daerah Central Park setelah kasus Cloverfield. Kamera tersebut menyala pada tanggal 27 April sebelum jam 7 pagi, dipegang oleh seorang pria bernama Rob yang sedang berada di apartemen kekasihnya bernama Beth. Setelah kamera mati, kemudian menyala lagi pada tanggal 22 Mei pukul 6:43 sore dipegang oleh Jason, kakak dari Rob, sang pemilik kamera. Jason sedang mengikuti kekasihnya bernama Lily yang sibuk berbelanja untuk mempersiapkan pesta perpisahan Rob karena dia akan pergi ke Jepang untuk bekerja di sebuah perusahaan sebagai wakil direktur. Setelah berbelanja, mereka sampai di apartemen Rob pada pukul 7:19 sore. Jason meminta temannya Rob yang bernama Hood untuk mengambil alih kamera dan merekam selama pesta berlangsung. Hood yang menolak kemudian dibujuk Jason bahwa gadis yang ditaksir Hood bernama Marlena akan datang ke pesta. Akhirnya Hood menyetujuinya karena itu adalah kesempatan untuk mengobrol dengan Marlena. Ketika pesta dimulai, Hood mulai merekam pesan perpisahan dari orang-orang yang datang, tentunya untuk Rob yang akan pergi ke luar negeri. Tapi Hood lebih banyak merekam Marlena. Marlena yang dihampiri Hood menolak untuk dimintai pesan-pesan yang akan disampaikan kepada Rob karena menurutnya dia tidak terlalu akrab dengannya. Tetapi Hood yang tidak mau kesempatan mengobrol dengan Marlena terlewat, terus memaksa Marlena menyampaikan pesan-pesan tersebut. Hingga Rob pulang ke apartemennya, dia terkejut karena banyak sekali orang-orang yang mengadakan pesta. Walau lelah setelah bekerja, Rob tetap senang karena Jason, Lily, dan teman-teman terdekatnya sangat peduli kepadanya dengan mempersiapkan pesta tersebut. Ketika pesta berlangsung, Beth, wanita yang dicintainya ternyata datang bersama pria lain bernama Travis, menjadikan Rob begitu kecewa dalam meriahnya pesta. Beth yang diminta menyampaikan pesan perpisahan mengajak Hood pergi ke dapur untuk merekam setelah dia meminta Travis pergi mengambilkan minuman teh pucuk untuknya. Rob menghampiri mereka berdua dan mengajak Beth pergi keluar dengan tergesa-gesa. Hood kemudian melaporkan kepada Jason yang sedang asyik menikmati pesta, namun Jason mengabaikannya. Hood memberanikan diri mengintip mereka berdua. Ternyata Rob dan Beth sedang bertengkar beradu argumen. Lily yang mengetahui Hood mengintip segera membawa masuk agar Rob dan Beth mempunyai waktu untuk menyelesaikan perdebatannya. Beth yang terlihat murung langsung mengajak Travis meninggalkan tempat itu setelah sebelumnya mengucapkan salam perpisahan kepada Rob dengan singkat dan terkesan kesal. Rob pun demikian, dia langsung pergi ke balkon kamarnya meninggalkan pesta perpisahannya. Di balkon kamar, Jason menasihati adiknya tentang hubungannya dengan Beth. Seketika terjadi guncangan seperti gempa bumi yang membuat obrolan mereka terhenti dan bergegas memeriksa keadaan yang semakin kacau. Setelah melihat berita di TV, Jason dan beberapa orang menuju rooftop untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sekitar apartemen. Semua orang panik berhamburan keluar apartemen setelah melihat ledakan yang menerbangkan puing-puing besar ke arah mereka. Hood yang masih memegang kamera menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang hidup, bukan gempa bumi atau bencana alam biasa. Jason mengajak semua orang untuk pergi keluar kota Manhattan setelah Hood memperlihatkan rekamannya yang membuat semua orang menjadi sangat panik. Seketika orang-orang pergi menuju jembatan Brooklyn untuk keluar dari kota. Rob, Jason, Lily, Hood, serta Marlena yang shock pergi berkelompok bersama orang-orang yang akan menyelamatkan diri. Rob yang berhasil menghubungi Beth memisahkan diri ke pinggir jembatan. Hood meminta teman-temannya untuk berhenti agar mereka tidak terpisah. Jason yang berada jauh di depan berteriak mengapa mereka berhenti berjalan. Tiba-tiba monster besar menyapu jembatan Brooklyn, menewaskan Jason yang tepat berdiri di bagian jembatan yang kemudian runtuh.
Seketika semua orang berhamburan kembali untuk menyelamatkan diri. Lily yang berhenti di depan sebuah toko seakan tak kuasa menahan kesedihannya karena kekasihnya tewas. Begitupun dengan Rob yang terlihat sangat terpukul karena sang kakak harus tewas di depan matanya sendiri. Kemudian, Hood mengejar Rob yang masuk ke dalam toko elektronik untuk mencari baterai HP baru agar bisa menghubungi Beth lagi. Hood meminta Rob agar segera pergi dari tempat ini karena keadaan sudah sangat berbahaya. Para tentara pun datang untuk mengevakuasi warga serta melawan monster besar yang mulai mengeluarkan monster kecil dan menyerang orang-orang. Rob yang berhasil menghubungi Beth lagi mendadak khawatir karena Beth tertimpa runtuhan di apartemennya. Kemudian, Rob bergegas pergi menuju apartemen Beth untuk menyelamatkannya. Meski diperingatkan oleh Hood, Rob tetap yakin dengan tindakannya, meminta teman-temannya untuk mengikuti para tentara yang sedang melakukan evakuasi. Namun, pada akhirnya mereka sepakat untuk ikut bersama Rob menyelamatkan Beth. Di perjalanan, ternyata mereka berempat dihadapkan dengan monster itu dan berada tepat di tengah-tengah pertempuran antara militer dan monster tersebut. Karena ledakan dan tembakan yang bertubi-tubi, mereka kemudian menyelamatkan diri menuju stasiun bawah tanah. Setelah Rob mengabarkan kematian Jason kepada ibunya, mereka berempat bergerak menelusuri terowongan karena itu satu-satunya jalan agar tidak terjebak di stasiun tersebut. Dengan hanya mengandalkan lampu kamera, mereka terheran-heran setelah Marlena merasa jijik karena gerombolan tikus berlari searah dengan mereka secara tergesa-gesa. Langkah cepat mereka sejenak terhenti ketika suara-suara aneh terdengar dari arah belakang. Saat Rob menyalakan mode malam kameranya, Hood secara spontan berteriak ketika beberapa monster kecil terlihat mengikuti mereka dan mulai menyerang. Meskipun tanpa cahaya, mereka terus berlari sekencang-kencangnya. Tapi Lily berhasil tertangkap dan diserang monster-monster itu. Termasuk Hood yang diserang kemudian diselamatkan Marlena. Setelah bergelut dengan monster kecil itu, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri ke sebuah ruangan pengawas kereta bawah tanah. Meskipun Marlena harus terluka karena gigitan monster saat menyelamatkan Hood. Mereka bergerak lagi mencari jalan lain untuk keluar. Cahaya terang menyoroti ruangan gedung pusat perbelanjaan yang mereka susuri. Marlena mendadak pusing sesaat sebelum tentara menemukan mereka, kemudian membawanya ke tempat pertolongan darurat. Rob yang tidak mau dievakuasi berdebat dengan beberapa tentara. Sementara itu, Marlena mulai mengeluarkan darah segar dari matanya. Kemudian, seorang perawat berteriak. Seketika itu juga petugas medis yang menggunakan APD lengkap menarik Marlena ke sebuah ruangan. Marlena pun tewas karena gigitan monster itu, menyebabkan dirinya terus-menerus mengeluarkan darah hingga seperti meledak. Sekarang, tinggal tersisa Rob, Lily, dan Hood. Mereka bertiga dibawa seorang tentara ke sebuah lorong dan memperbolehkan untuk menyelamatkan Beth. Tentara itu memberitahu bahwa seluruh kota akan dibom pada jam 7 pagi. Mereka bertiga diharapkan kembali menuju helikopter sebelum pengeboman agar bisa dievakuasi. Rob, is that our place? Mereka bertiga terkejut ketika sampai di depan apartemen Beth karena terlihat apartemennya sudah miring di topang gedung di sebelahnya. Ide Hood untuk naik melalui gedung penopangnya langsung didengarkan Rob yang segera bergegas menuju gedung tersebut. Setelah berlari menaiki tangga, mereka berhasil mencapai apartemen Beth yang menyentuh gedung di sebelahnya. Dengan hati-hati, mereka mulai bergerak masuk dan mencari kamar Beth. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Beth yang tertimpa runtuhan dengan besi beton menancap di bahunya. Jeritan kesakitan terdengar ketika Rob, Lily, dan Hood menarik tubuh Beth agar terlepas dari besi itu. Mereka pun segera keluar dari gedung saat melihat monster besar itu mengarah ke apartemen Beth.
Monster-monster kecil pun mulai menyerang lagi ke arah mereka. Beruntung, Rob bisa mengatasinya. Setelah keluar dari gedung, mereka harus berpacu dengan waktu agar tidak ketinggalan evakuasi. Beth yang mulai kuat pun harus berlari sembari potongan kemeja Rob membalut lukanya. Lily berangkat terlebih dahulu sementara Hood, Rob, dan Beth berangkat dengan helikopter selanjutnya. Dari atas, terlihat jelas monster mengerikan yang menghancurkan kota sedang dibombardir oleh pesawat tempur. Hingga monster itu berhasil ditumbangkan, membuat suasana di dalam helikopter menjadi lega dan bergembira. Tapi, ternyata monster itu masih hidup dan berhasil loncat meraih helikopter yang ditumpangi Rob, Hood, dan Beth. Beruntung, mereka bertiga selamat setelah helikopter mendarat darurat. Hood dan Beth menarik Rob yang terjepit di antara puing-puing helikopter. Kemudian, mereka bertiga pergi. Hood yang menyadari kameranya tertinggal, berbalik arah untuk mengambil kamera tersebut. Tetapi, di saat bersamaan, monster itu ternyata tengah berdiri tepat di hadapannya, membuatnya terpaku saat monster itu memperhatikannya. Alhasil, Hood harus tewas diserang monster tersebut, menjatuhkan kamera yang dibawanya hingga terlihat Rob menangisi kematiannya. Setelah itu, kamera memperlihatkan sebuah jembatan yang menjadi tempat berlindung Rob dan Beth. Suara peringatan pengeboman terdengar jelas saat Beth terus-terusan menangis ketakutan atas apa yang terjadi. Rob mulai merekam dirinya sendiri, memberitahukan namanya, tanggal, dan jam pada hari itu, menceritakan apa yang terjadi dan yang dilaluinya. Beth pun demikian, memberitahukan namanya dengan isak tangis ketakutannya. Ledakan pun terjadi. Rob dan Beth yang tertimpa reruntuhan berteriak saling mencintai sesaat sebelum kamera itu mati, dan film pun berakhir. Cloverfield memberikan ketegangan yang terus-menerus sepanjang film. Meskipun dibuat sedikit pusing saat menonton karena pergerakan kamera genggam yang sangat cepat, para pemeran berhasil membangkitkan emosional yang kuat untuk penonton. Hingga IMDb memberikan rating 7,0 untuk film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah semangat setia kawan dan rela berkorban harus selalu dijunjung tinggi, yang pastinya tetap bertindak dengan lebih bijak atas apa yang kita pilih. Resiko yang diterima harus dipikirkan matang-matang sebelum kita memutuskan sesuatu. Sekian dulu rangkum film dari Mo Pipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Tetaplah berada di jalan yang benar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.